Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bola TV. Messi Hilgers dan Eliano Rendes segera akan melakukan Sumpah WNI ya pekan depan, atau tepatnya pada tanggal 23 September 2024 hari Senin ya, di Den Haag, Belanda. Bukan istimewa atau mengistimewakan, namun ini adalah sebuah fleksibilitas untuk mengejar waktu ya, karena memang kita sedang ditunggu waktu. Kita akan deadline waktu untuk mendaftarkan kedua pemain ini untuk siap diturunkan saat menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina pada tanggal 10 Oktober dan 15 Oktober otomatis. Kan memang sekarang itu kan bukan masanya jeda internasional ataupun bukan masanya FIFA Matchday. Otomatis setiap pemain yaitu Messi Hilgers dan Eliano pun sedang sibuk untuk membela timnya masing-masing. Maka dari itu kitalah atau tim Kemenkumham lah yang segera menjemput bola, datang ke Belanda untuk melakukan Sumpah WNI nanti di kedubes kita ya, kedubes Indonesia di Den Haag. Tentunya ini bukan yang istimewa, ini hal yang biasa ya. Ini hanya sebuah usaha kita, usaha tim Kemenkumham kita untuk mempercepat proses naturalisasi ini, karena ini pun tentunya merupakan gambaran ya, sebuah gambaran bahwa setiap elemen, setiap pihak mendukung proses naturalisasi ini. Jadi jangan lagi ada perbincangan atau yang mencemooh, ada istilah lokal pret, jangan lagi ada istilah akamsi yang terbaru ramai ya, tentang akamsi, tentang kemenangan kepalsuan. Jangan ada lagi seperti itu, biarkan itu adalah sebuah pendapat, namun jangan digoreng, jangan di-up lah, jangan di-up, pokoknya biar langsung tertutup dengan pembuktian memang prestasi timnas kita, dengan kebaikan timnas kita, supaya tidak mengganggu konsentrasi semua pemain timnas kita dan kita bisa lolos Piala Dunia 2026. Bayangkan ya, kemarin saja kita memang bisa menahan imbang Arab Saudi, bisa menahan imbang Australia. Semua pihak pun negara menyorot timnas kita karena memang seolah-olah permainan kita itu bukan pada kelasnya. Kita tahu kelas kita atau peringkat FIFA kita ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan Arab, dengan Australia. Namun kita mampu mengimbanginya, otomatis semua pihak atau semua negara itu menyorot kepada kita. Apalagi nanti ketika kita bisa lolos Piala Dunia, tentunya ini akan sangat-sangat ramai sekali, akan jadi perbincangan sekali bahwa kita negara cinta bola, negara gila bola, yang terkenal supporternya fanatik dengan jutaan warganya bisa lolos Piala Dunia. Nah, tentang naturalisasi ini tentunya memang bukan hal yang melanggar ya, bukan hal yang melanggar negara, aturan negara, bukan hal yang melanggar aturan FIFA. Jadi ya memang harus ini adalah jalan yang ditempuh oleh negara kita, oleh PSSI kita. Tidak ada yang salah kok, semua negara pernah melakukannya. Beberapa negara bahkan banyak seperti Maroko, bahkan Belanda, bahkan Perancis pun melakukan hal seperti ini ya, melakukan naturalisasi ini. Tentunya memang ini pun akan menjadi ketika kita level kita udah bagus, kita udah Piala Asia kan udah lolos ya, Piala Asia 2027 kita udah lolos. Nah, nanti andai pun kita lolos, mudah-mudahan ya, bukan andai, mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia 2026, tentunya level permainan kita pun akan meningkat, tingkat FIFA kita meningkat, dan level permainan kita pun meningkat. Ketika level permainan kita meningkat, otomatis semuanya akan terbawa ya. Ketika kita pemain-pemain muda kita kan biasanya memang kita udah langganan ya, atau untuk di level umur kita Piala AFF itu udah biasa lah, AFF udah biasa juara. Namun memang ketika kita masuk ke jenjang timnas senior, memang kita agak sedikit sulit. Nah, itulah yang terjadi ketika level senior, bukannya meng-up diri, malah kebanyakan tiap pemain kita tuh, pemain lokal kita itu menurun. Nah, mudah-mudahan nanti ketika level timnas kita udah bagus, adanya pemain naturalisasi ini, semua pemain-pemain lokal pun akan mengupgrade diri dan terus mengupgrade diri, dan semoga dengan adanya seperti itu semua akan terpantau oleh pihak luar, dan semoga banyak pemain timnas kita yang mengupgrade diri dan akan dipantau nantinya. Semoga banyak pemain menimbulkan pemain-pemain kita yang bagus-bagus bisa abroad lah, keluar, main di luar, dan akan mempercepat level permainannya, akan mempercepat peningkatan level permainannya. Mudah-mudahan seperti itu ya, pokoknya banyak hikmahnya nanti ketika timnas kita lolos Piala Dunia 2026, dan banyak hikmahnya juga dengan
sekarang ini yang terjadi ya, lumayan udah banyak sekarang pun dengan level pemain kita itu udah bagus, sudah mulai banyak ya. Apalagi nanti jika kita memang benar-benar lolos Piala Dunia, walaupun memang dengan pemain naturalisasi ini ya tidak ada yang salah kok, tidak ada satu aturan pun yang dilanggar, baik aturan negara maupun aturan FIFA. Maka dari itu semua ayo semua supporter bola, pecinta bola, dan semua masyarakat Indonesia mendukung timnas kita untuk lolos Piala Dunia 2026 dengan langsung lolos lah dari round 3 ini, karena memang hitung-hitungannya bisa kok, apalagi nanti kita udah pasti ya kemungkinan besar bisa diperkuat Mesilges dan Eliano ya, karena Mes bisa langsung diturunkan menemani Bang Jai dan menemani tentunya dengan 3 back itu bisa Justin ataupun bisa Rizky Ridho, karena Rizky Ridho pun mampulah bersaing ya dengan Justin ya. Jadi 3 back antara Mes, Bang Jai dan Rizky Ridho. Dan tentunya Eliano bisa turunkan di posisi depan yang biasa ditempati oleh Witan atau Marcelino. Jadi di depan itu ada 3, yaitu Eliano, Ragnar, dan Rafael Strike dengan formasi 3-4-3 atau menggunakan juga formasi 3-4-2-1 dengan Ragnar dan Marcelino agak di belakang sedikit, jadi sedikit di belakang Rafael Strike, atau yang berubah bisa menjadi 4-5-1 ketika kita bertahan. Pokoknya itu secara formasi urusannya sang pelatih, namun memang gambarannya seperti itu pemain yang diperan ketika nanti adanya Mesilges dan Eliano Renders. Intinya kita semua jangan lagi memperbincangkan mencemooh naturalisasi ini, fokus kita dukung timnas kita untuk lolos Piala Dunia 2026. Kita mendapatkan 6 poin dari Cina dan Bahrain, otomatis kan kita akan dapat dengan tambahan 6 poin, poin kita akan menjadi 8 pastinya, dan kita lolos ke Piala Dunia 2026 tuh kita cukup cukup 15 poin kalau nggak salah, cukup 15 poin. Maka dari itu kita incarannya memang dari Bahrain dan Cina ini dengan tambahan 6 jadi 8, dan nanti ketika kita menjamu Arab mudah-mudahan kita bisa seri juga atau ya menang mudah-mudahan. Nah, ketika menjamu Bahrain dan Cina kita menang lagi, otomatis poin 15 pun udah di tangan dan kita bisa lolos langsung dari round 3 ini ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan amin seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.